Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara para mahasiswa, khususnya mahasiswa PG PAUD Universitas Muhammadiyah Surabaya, pagi hari ini adalah pertemuan pertama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Jemati. Lahir di Banyuwangi 12 Januari 1974, tinggal di Sidotopo Wetan Mulia nomor 10 Surabaya, nomor handphone 081331808833. Mungkin ada mahasiswa yang ingin bertanya sesuatu, silakan. Ini juga nomor WhatsApp saya. Email saya pakj@gmail.com. Bagi yang ingin berteman di media sosial, saya punya IG, punya Facebook dan Twitter, tapi yang paling aktif adalah Facebook. Saya alumni Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surabaya, S2 Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini dipercaya sebagai Sekretaris Majelis Dikdasmen PDM Kota Surabaya. Saya kira mahasiswa sudah hafal, ini adalah lambang Muhammadiyah. Tentu secara filosofi, matahari itu adalah salah satu makhluk Allah yang luar biasa. Dia selalu hadir setiap hari tanpa absen, sekalipun mendung dia akan tetap muncul. Dia membantu menerangi dunia, dia juga membantu untuk fotosintesis dan sebagainya. Pada prinsipnya, arti dari matahari itu adalah bermanfaat. Itulah harapan Kiai Haji Ahmad Dahlan, agar warga Muhammadiyah adalah orang yang bermanfaat, sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas anfa'ahum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kami beri judul Muhammadiyah Sang Pencerah. Ini adalah bab pertama dari buku AIK kita yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah atau Dikti. Nah, ini mungkin bisa Anda tuliskan di chat ya, di chatnya YouTube. Tuliskan satu kalimat tentang Muhammadiyah. Yang kedua, apa yang paling menonjol dari Muhammadiyah. Dan yang ketiga, orang yang tidak suka Muhammadiyah sering menyebut dengan istilah apa kepada Muhammadiyah. Ini sebagai pretest ya. Nanti saya akan cek di komentar YouTube. Lalu mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan menamai persyarikatan yang didirikannya itu dengan nama Muhammadiyah? Kita tahu Muhammadiyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita harus mengikuti Nabi Muhammad? Inilah jawabannya. Yang pertama, menurut surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, maka ikuti aku. Aku di sini adalah Nabi Muhammad. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah berjanji pada kita, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan khawatir, selama kita yakin dan terus berusaha mengikuti Nabi Muhammad, insya Allah Allah akan mencintai kita. Kita sering mencari atau mengharapkan cinta dari makhluk Allah. Mengapa kita tidak mencari cinta dari Sang Pencipta makhluk? Nah, luar biasa. Kemudian yang kedua, alasan mengapa kita harus mengikuti Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia. Manusia yang dimuliakan oleh Allah. Pernah diperjalankan di waktu malam yang namanya Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Jadi abdihi itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Yang di Isra Mi'rajkan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu betapa mulianya beliau di hadapan Allah. Maka yang ketiga, alasan kita mengapa kita mengikuti Nabi Muhammad, karena apa yang terucap dari Nabi Muhammad bukanlah nafsu, tetapi wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian yang keempat, mengapa kita mengikuti Nabi Muhammad? Memang jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha, dan barang siapa yang mengharapkan pertemuannya kepada Allah, rahmatnya datang pada Allah, wal yaumal akhirah, pada hari yaum kiamat atau yaumul akhir, wa dzakarallaha katsira, dan selalu mengingat Allah. Nah, bagaimana hubungan Muhammadiyah dan para sahabat Nabi atau kaum Hawariyun? Yang pertama, orang Muhammadiyah itu mencintai sahabat Nabi. Orang Muhammadiyah ingin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali. Jadi jangan sampai ada orang Muhammadiyah yang membenci sahabat-sahabat Nabi. Tidak hanya sahabat Khulafaur Rasyidin, tapi tentu semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang Muhammadiyah itu ingin meniru perilaku salafus saleh sebagaimana tertuang di dalam surat At-Taubah ayat 100. Ya. Kemudian berkarakter ibadur rahman. Salah satunya di ayat 63, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahman alladzina yamshu ilal ardi hauna fa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jadi orang Muhammadiyah itu, seorang ibadur rahman itu adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu, dengan penuh rendah hati. Dan apabila dihina, dilecehkan, maka dia memberikan rasa damai, memaafkan terhadap orang yang menghinanya. Itulah karakter ibadur rahman. Lalu orang Muhammadiyah itu siap menjadi pembela Islam, yaitu Hawariyun, sebagaimana di dalam surat As-Saff ayat 14 dan Ali Imran ayat 52 dan 54. Kemudian hakikat Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sebagai gerakan pemurnian atau harokah usuliyah. Sebagaimana di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau di dalam surat Luqman, sebagaimana beliau menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Hai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Lalu orang Muhammadiyah itu atau gerakan Muhammadiyah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu kalau amar ma'ruf sudah sangat jelas, sedangkan nahi mungkar, Muhammadiyah terkadang mendapatkan julukan sangat lembek, sangat lunak. Nah, tentu tetap walaupun selunak-lunaknya Muhammadiyah tetap bernahi mungkar. Lalu gerakan tajdid atau pembaharuan akidah, intelektual, sosial, dan moral. Yang dimaksud pembaharuan akidah di sini bukan berarti Muhammadiyah membawa akidah baru, tetapi Muhammadiyah ingin mengembalikan akidah yang telah tercampuri dengan khurafat, dengan tahayul yang merusak. Kemudian Muhammadiyah juga memperbaharui dalam bidang intelektual dengan terbukti menjamur lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah mulai dari tingkat PAUD, tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Muhammadiyah juga peduli terhadap kehidupan sosial. Terbukti ada panti asuhan Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, itu sebagai sarana untuk
ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Lalu tajdid dalam bidang moral atau akhlak atau mental. Sebelum Pak Presiden Jokowi mencanangkan revolusi mental, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mengadakan gerakan tajdid di bidang mental. Lalu gerakan kebudayaan. Ini yang terkadang di Muhammadiyah masih sering terjadi perdebatan, tetapi ada beberapa bukti, misalnya berkembangnya tapak suci atau pencak silat, ya, perguruan bela diri, seni bela diri, tapak suci putra Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah juga memiliki lembaga seni budaya dan olahraga. Inilah hakikat Muhammadiyah. Kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat, bisa menjadi pelajaran penguat dari semangat kawan-kawanku mahasiswa PG PAUD yang sesungguhnya sudah pernah mendapatkan materi ini, dan materi ini sebagai materi penguat. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.